Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Ade Sri Rahayu. Kali ini kita akan membahas sifat koligatif larutan kedua. Perhatikan gambar berikut. Bagaimanakah tukang es tersebut membuat es puternya tanpa kulkas? Nah, ini adalah gambar usaha mencairkan salju di jalanan. Dan terkadang di negara 4 musim mengalami masalah di mana air radiator mobil membeku. Dan bagaimanakah cara kerja ethylene glycol pada radiator mobil? Kita akan membahasnya pada bab berikut ini. Sifat koligatif larutan. Sifat koligatif diartikan sebagai sifat fisik larutan yang hanya ditentukan oleh jumlah partikel dalam larutan dan tidak tergantung jenis partikelnya. Sifat ini meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmosis. Sebelum kita membahas, kita saksikan percobaan sederhana berikut ya. Percobaan ini memerlukan es batu dan garam dapur serta tali. Kalian bisa mencobanya di rumah. Kita taburkan garam dapur kepada tali di atas es batu. Setelah kamu lihat kejadian alam di video tadi, adakah yang bisa menjawab mengapa tali dapat masuk ke dalam es batu? Kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Air atau pelarut murni membeku pada suhu 0 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Bagaimana bila air yang dididihkan atau dibekukan diberi zat terlarut sebelumnya? Apakah membeku dan mendidih pada suhu yang sama? Perhatikan diagram fase berikut. Daerah yang berwarna biru ini adalah daerah padat, yang berwarna hijau cair, dan yang kuning adalah daerah gas pada tekanan 760 mm Hg. Ada kurva A ke O. Garis ini merupakan keseimbangan padat dan gas. Kurva B, O adalah keseimbangan padat dan cair, sedangkan C dan O adalah keseimbangan cair dan padat. Untuk kurva B, O, dan C merupakan pelarut murni, di mana membeku pada suhu 0 derajat dan mendidih pada suhu 100 derajat. Jika pelarut murni itu ditambahkan zat larut menjadi larutan, dan larutan memiliki kurva B aksen ke O aksen sampai ke C aksen, di mana mendidih di atas 100 derajat Celcius dan membeku di bawah 0 derajat Celcius. Titik didih zat cair adalah suhu tetap pada saat zat cair mendidih. Pada suhu ini, tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya.
Perbedaan titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni disebut kenaikan titik didih. Perubahan pelarut murni ke larutan, yakni delta Tb dari kata boil, itu berbanding terus dengan molalitasnya. Begitu juga penurunan titik beku dapat dirumuskan sebagai berikut ya. Ini adalah tabel kenaikan titik didih atau tabel tetapan. KB adalah tetapan kenaikan titik molar. TB dikurangi TB murninya berarti delta TB. Berikut adalah tetapan penurunan titik beku KF, di mana air memiliki KF 1,86. Kita beranjak ke contoh soal penurunan titik beku. Tentukan titik beku larutan yang mengandung 3,6 gram glukosa yang dilarutkan dalam 100 gram air. Awalnya kita melakukan perhitungan mol, di mana gram dibagi mr, dihasilkan 0,02 mol. Dari mol ini kita bisa mengetahui kemolarannya. Jumlah mol glukosa dibagi massa zat pelarutnya, menghasilkan 0,2 molar. Baru kita masuk ke rumus delta TF, yaitu berbanding lurus dengan KF dan molarnya. KF-nya 1,86, molarnya 0,2, menghasilkan 0,372 derajat Celcius. Jika ditanyakan TF-nya, maka delta TF, TF murninya dikurangi TF. Berarti hasilnya harus di bawah 0 derajat ya, karena ini adalah larutan. 0 derajat Celcius dikurangi 0,372, hasilnya min 0,372 derajat Celcius. Contoh kedua adalah ethylene glycol C2H6 merupakan zat non-elektrolit. Tentukan titik didih dan titik beku larutan ethylene glycol 25%. Seperti biasa, kita mencari molarnya 5,38, kemudian masukkan ke dalam delta Tb 5,38, Kb-nya 0,52, hasilnya 2,8. Karena di sini adalah larutan, pasti titik didihnya di atas 100 ya, maka Tb-nya 100 derajat Celcius ditambah 2,8 derajat Celcius. Hasilnya 102,8. Delta TF-nya seperti tadi, harus di bawah 0 derajat karena ini larutan. Delta TF, M kali KF. KF-nya 5,38, molalnya 5,38. Hasilnya 0 derajat Celcius dikurangi 10 derajat Celcius adalah min 10 derajat Celcius. Nah, itulah dua perhitungan, contoh perhitungan dari mencari titik beku dan titik didih larutan. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.